Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Damkar Indonesia, Damkar, Damkar, Damkar Jaya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Hari Yudi Pamungkas, asal instansi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Jabatan saat ini sebagai petugas penanggulangan kebakaran dan rescue sektor Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Mulai bertugas dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Baik, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya mendemonstrasikan video portofolio dinamis sebagai salah satu syarat ujian kompetensi perpindahan ke jabatan fungsional pemadam kebakaran terampil. Adapun materi video antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prosedur penerimaan informasi dan validasi informasi. Yang kedua, mengenai prosedur pemindahan korban atau evakuasi korban dengan tanpa peralatan dan dengan menggunakan peralatan. Kemudian yang ketiga, mengenai demonstrasi prosedur pembuatan simpul gelung 1, simpul gelung 2, dan simpul gelung 3. Selengkapnya silahkan simak video berikut ini. Halo, selamat sore. Di sini sektor pemadam kebakaran Kemayoran. Ada yang bisa kami bantu? Oh iya, baik. Akan kami catat terlebih dahulu, Pak. Baik. Dengan pelapor, dengan siapa ini? Nomor telepon pelapor? Dengan Bapak Kasim, nomor teleponnya? Baik. Objek yang terbakar apa, Pak? Baik. Alamat? Baik. Ya. Titik kenal atau patokannya, Pak, berada di mana, Pak? Baik. Situasi objek yang terbakar sekarang? Baik, laporan kami terima. Selanjutnya kami validasi terlebih dahulu, Bapak. Bapak, nama pelapor Bapak Kasim dengan nomor telepon pelapor 0812 1235 5321. Objek yang terbakar rumah tinggal Bapak dengan alamat di Jalan Harapan Mulia 10, Rembang Timur 01, Rembang Bilis 10, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, dengan patokan atau titik kenal di R. Petra Harapan Mulia. Situasi saat ini merah. Benar begitu, Bapak? Ya, baik, Bapak. Unit akan segera meluncur. Terima kasih atas laporannya. Satu 16165. Silakan masuk, diterima satu-satu tarunanya, Pak. Ada laporan dari warga terjadi Jaya 65 dengan identitas pelapor nama Bapak Kasim, nomor telepon 0812 1235 5321. Objek yang terbakar rumah tinggal dengan alamat di Jalan Harapan Mulia 10, Rembang Timur 01, Rembang Wilis 10, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, dengan titik kenal di R. Petra Harapan Mulia. Situasi saat ini berdasarkan laporan pelapor yaitu merah. 86. 86. Silakan unit diluncurkan. 86 di motor, unit meluncur. Baik, pada video yang kedua saya akan mendemonstrasikan tentang teknik evakuasi atau pemindahan korban. Yang pertama, untuk teknik satu orang penolong, saya akan menggunakan
teknik single human crutch atau teknik dipapah dengan satu orang penolong. Dengan teknik ini digunakan sesuai dengan kondisi, yaitu pada korban yang baik itu sadar ataupun tidak sadar. Yang kedua, tidak ada cedera ataupun hanya cedera ringan pada bagian ekstremitas badan. Yang ketiga, tidak ada cedera tulang servikal atau leher dan tulang belakang. Yang pertama, kita harus usahakan memakai APD terlebih dahulu. Kemudian pada korban kita amankan bagian kepala seperti ini. Nah, kemudian posisi kaki kita seperti ini. Nah, kita angkat lehernya dan kita sandarkan di paha. Nah, kemudian setelah posisi seperti ini kita angkat, dudukkan. Nah, kita maju. Kita letakkan kedua tangan di bagian perut dan kita masukkan tangan kita di sela-sela ketiak korban. Pegang kedua lengan korban. Nah, kemudian kita angkat korban sambil kita berdiri. Ya. Seperti ini. Apabila sudah pada posisi seperti ini, kita lalu lihat bagian mana kaki yang cedera. Seumpama di sini bagian kaki kanan yang cedera, berarti kita papah di lengan kanan. Tangan kiri tetap memegang tangan korban. Nah, kemudian kaki korban yang cedera kita suruh angkat di kaki kiri kita. Nah, kemudian langkah selanjutnya lalu kita melakukan pemindahan korban. Ya, nah, seperti ini. Sekian teknik single human crutch atau dipapah dengan satu orang penolong. Baik, yang kedua kita akan melakukan pemindahan korban atau evakuasi korban dengan dua orang penolong dengan teknik extremity lift. Teknik ini digunakan pada saat kondisi korban, baik itu kondisi korban sadar ataupun tidak sadar, kondisi korban tidak ada cedera ataupun cuma cedera ringan pada bagian ekstremitas badan korban. Yang ketiga adalah tidak ada cedera pada tulang servikal atau tulang leher dan tulang belakang. Berikut teknik extremity lift dua orang penolong. Tentunya sebelum kita menolong, kita usahakan memakai APD terlebih dahulu. Nah, kita stabilkan kepala korban dengan memegang seperti ini. Nah, pada bagian leher dan posisi kaki kita seperti ini. Selanjutnya kita angkat kepala korban, kemudian kita sandarkan di paha kita. Posisi kaki usahakan tetap seperti ini. Nah, setelah itu kita dudukan korban. Kita sandarkan di badan kita. Nah, kemudian selanjutnya kita taruh kedua tangan korban di perut. Kemudian kita masukkan tangan kita melalui ketiak korban. Dan kita pegang tangan korban. Nah, kemudian penolong yang kedua menekuk kaki korban 90 derajat dan memegang pada bagian tekukan kaki korban. 1, 2, 3, angkat. Nah, kemudian kita lakukan pemindahan korban. Nah, selesai. Baik, pada video yang ketiga saya akan mendemonstrasikan teknik pemindahan korban atau evakuasi korban dengan menggunakan peralatan yaitu tandu LSP. Teknik ini digunakan apabila korban ada indikasi kondisi trauma atau kecelakaan dan ada indikasi dicurigai patah tulang leher ataupun patah tulang belakang. Baik, di sini ada 4 penolong. Penolong yang pertama
posisinya ada di kepala korban, melakukan fiksasi di kepala korban. Penolong yang kedua dan ketiga melakukan pemegangan pada bagian ekstremitas korban, yaitu pada bagian tangan dan kaki korban. Kemudian penolong yang keempat nanti berperan sebagai pemegang tandu LSB. Ya, tentunya sebelum melakukan pertolongan kita harus memakai APD terlebih dahulu. Langkah yang pertama yaitu penolong pertama melakukan fiksasi pada kepala korban seperti contoh seperti ini. Setelah penolong pertama melakukan fiksasi pada kepala korban, kemudian penolong yang kedua dan ketiga memegang pada bagian tangan dan kaki korban secara bersilangan. Setelah penolong kedua dan penolong ketiga memegang tangan dan kaki korban, lalu dengan aba-aba dari penolong yang pertama, korban kita miringkan ke arah penolong kedua dan ketiga. 1, 2, 3. Kemudian setelah posisi seperti ini, penolong yang keempat langsung meletakkan tandu LSB dan mengiringkannya sesuai di badan korban. Miring lagi, ya. Kemudian setelah posisi seperti ini, kita baringkan lagi korban sesuai dari aba-aba penolong yang pertama. 1, 2, 3. Kemudian tangan dari penolong pertama posisikan, ya, sudah. Kemudian kita tarik ke arah kaki korban. 1, 2, 3. Nah. Kemudian kita tarik lagi ke arah kepala korban. 1, 2, 3. Nah. Kemudian setelah dirasa simetris dengan tandu LSB, nah, kemudian penolong yang keempat melakukan pemasangan head immobilizer pada kepala korban. Penolong yang pertama tetap memegang atau fiksasi kepala korban. Nah, setelah head immobilizer terpasang, kita pasangkan strap juga pada tubuh dan kaki korban oleh penolong kedua dan ketiga. Setelah head immobilizer terpasang dengan baik, kita lakukan teknik pengangkatan korban. Penolong 1 hingga penolong 4, posisi kaki bagian dalam ditekuk dan tangan memegang sela pada tandu. Pastikan cengkeraman kuat. Nah, kemudian teknik pengangkatan korban dari aba-aba penolong pertama. 1, 2, 3. Nah, kita pada saat melangkah usahakan kaki dalam terlebih dahulu. 1, 2, 3. Dan pada saat menurunkan korban usahakan kaki dalam ditekuk. 1, 2, 3. Sekian pemindahan korban dengan teknik tandu LSB. Terima kasih. Baik, pada video tutorial yang ketiga, saya akan mendemonstrasikan mengenai tali menali. Pada dasarnya, tali menali yang harus kita ketahui adalah tahu namanya, tahu cara membuatnya, dan tahu fungsinya. Kita mulai dari simpul yang pertama, yaitu simpul gelung 1. Simpul gelung 1 pertama, kita harus membuat overhand loop terlebih dahulu. Kemudian kita ambil running end, kita masukkan di dalam loop tadi lewat bawah. Kemudian masukin lagi di loop overhand loop tadi dan langsung dikencangkan. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini simpul gelung 1 atau single loop bowline. Fungsinya untuk menempatkan di cincin kait atau bisa untuk mengangkat korban.
Kemudian simpul yang kedua yaitu simpul gelung 2 atau double loop bowline. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat yang namanya bike. Nah, kemudian setelah terbuat seperti ini, kita buat overhand loop. Nah, seperti ini. Yang di badan bike tadi kita masukkan setengah, jangan sampai full. Nah, di ujung bike tadi kita kalungkan. Kita tarik. Nah, ini adalah simpul gelung 2 atau double loop bowline. Tentunya ini adalah pengembangan dari simpul gelung 1 atau single loop bowline yang fungsinya untuk mengangkat beban yang lebih berat. Kemudian selanjutnya adalah simpul gelung 3 atau triple loop bowline. Cara membuatnya, pertama kita buat bag, kita lipat tali, membuat bag terlebih dahulu. Nah, kemudian sama kita buat overhand loop kedua. Nah, kemudian ujung bag, nah, kita masukkan ke loop, overhand loop tadi dari bawah. Nah, jangan sampai full. Nah, kemudian ujung bag tadi kita masukkan lagi di loopnya. Kemudian kita tinggal tarik terlebih dahulu. Nah, ini merupakan simpul gelung 3 atau triple loop bowline yang fungsinya bisa sebagai simpul chair knot atau simpul kursi, di mana bisa mengangkat beban yang lebih berat. Merupakan pengembangan dari simpul gelung 2. Nah, ini kelebihannya mengangkat beban atau korban lebih seimbang, lebih balance. Sekian tutorial untuk tali menali dari simpul gelung 1, simpul gelung 2, dan simpul gelung 3. Demikian video portofolio dinamis yang telah saya buat. Kiranya dapat diterima oleh para asesor. Salam Yuda Brahma Jaya. Damkar, damkar, damkar Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.